Buat MU justru perlu pemain-pemain kayak Casemiro gitu. Kelihatan kan dari musim sebelumnya nggak ada pemain yang punya daya tarung tinggi gitu, yang mau nerabas sana sini gitu, yang bikin lawan juga jiper. Jadi nggak kalem-kalem banget gitu kan. Setelah nggak ada siapa ya waktu itu zaman dulu kayak back yang ininya kayak Rio Ferdinand kali ya atau Vidic gitu ya. Itu kan ya asal tebas gitu. Jadi kartu biru nggak masalah lah, orang cuma keluar berapa menit kan. Kalau perlu dalam satu pertandingan dia 10 kartu biru. Selamat datang di Skoradar bersama gue Friendly Yesi. Kali ini gue bersama dua fans rival. Yang satu fans MU. Enggak juga sih. Kita semuanya membahas MU. Oke. Saya bukan fans, saya pendukung. Bersama Fazar Zulfahmi, pendukung MU. Halo scorer. Mantap. Dan satu lagi. Nah, ini baru fans MU garis keras dia. Ini adalah fan Manchester United, Gangga. Bukan garis keras, udah nggak keras-keras banget, udah lunak sekarang. Oke. Dia adalah fans yang tidak terlalu keras katanya. Jadi pakai mic ya dong, Pak. Oh iya, lupa saya. Baru pertama kali syuting nih. Lupa, nggak biasa pakai mic saya. Oke, tidak apa-apa. Jadi apa nih? Kita mau bahas apa? Sepertinya tahun baru 2024, tahun naga adalah tahun kebangkitan MU. Merah soalnya. Mungkin. Merah. Maybe. Ada apa? Kira-kira? Kalau menurut gue sih momentumnya aja ya pas ya. Jadi ketika masuki tahun baru, pemain-pemainnya pelan-pelan tuh mulai nyetel lah. Terutama kan yang jadi faktor utamanya itu 3 lini depannya kan. Si Garnacho, terus juga Højlund sama Rashford. Walaupun Rashford pernah mengalami masalah attitude ya di beberapa minggu terakhir gitu, gara-gara dia party ke negara lain pakai jet pribadi, balik-balik ke Obam, terus nggak ikut latihan. Tapi itulah perannya pelatih kalau maksud gue. Erik ten Hag itu lumayan tegas lah, apalagi terutama untuk pemain-pemain muda ya. Kalau pemain-pemain bintang kan dia lumayan kalah tuh. Tegas, cuma kan pemain bintangnya juga dilawan gitu. Juga ngelawan gitu, kayak Ronaldo waktu itu kan nggak bisa ngikutin maunya ten Hag, ya Ronaldo cabut gitu. Kalau pemain muda kayaknya masih bisa dia handle gitu, termasuk Rashford. Dia lumayan tegas tuh kan ke Rashford, dia bilang ya ini masalah internal, udah gua marahin bla bla bla, dan buktinya langsung dimainin besokannya langsung gacor kan, langsung ngegolin. Walaupun di pertandingan yang terakhir lawan Aston Villa bapuk banget. Tapi untungnya dua laginya Højlund sama Garnacho lumayan gitu. Jadi momentum itu yang tiga striker mereka itu yang pelan-pelan udah mulai nyetel, walaupun backup mereka nggak ada, tapi di saat mereka main ya lumayan perform gitu, itu yang membantu. Selain itu juga pemain yang cedera udah balik lagi sih. Kan kemarin sempat drop gara-gara banyak banget kan pemain-pemain cedera kan. Bukan banyak hampir lagi semua sih. Hampir semua justru. Ya terutama lini tengah gitu kan. Iya. Gimana MU kehilangan sosok Casemiro gitu. Yang dimainin Scott McTominay. Iya. Ya sama aja, yang kalau kunci itu lu ya, ngeremehin. Bukan gitu. McTominay itu bagus kalau jadi pemain pengganti justru. Kalau jadi starter hancur. Justru itu. Betul. Makanya hoki dibilang kan pemain paling hoki kan. Hokinya gede tapi gajinya kecil. Sayangnya kan gitu. Ya sesuai porsi lah. Ya makanya dia tuh harusnya memang nggak boleh, McTominay itu nggak boleh main dari awal, dari starter. Iya, tapi kelihatan banget sih dari kemarin terakhir, kelihatan banget itu pas lawan West Ham kalau menurut gua. Jadi kan itu momen dimana Lisandro Martinez balik, Luke Shaw balik, terus Casemiro balik. Nah itu kelihatan banget perbedaan permainannya gitu. Buktinya langsung menang tuh 3-0 kan. Dan itu satu nama lagi yang menurut gua bikin MU agak lumayan, itu Kobbie Mainoo. Wonderkid. Itu kan mukanya bocil banget itu, tapi mainnya keren banget sih menurut gua Kobbie Mainoo. Ya dia ngambil perannya Christian Eriksen sih. Yang musim lalu dimainin sama Christian Eriksen, sekarang dimainin sama si Kobbie Mainoo ini. Jadi memang keeping bolanya bagus. Mau lari juga kan, Ten Hag kan pengen banget ada pemain tuh lari cover terus lapangan gitu. Dan Bruno Fernandes juga
ada Kobbie Mainoo perannya juga nggak terlalu apa ya, nggak harus mundur banget gitu loh. Bruno tuh kelihatan banget kebantu banget ada Kobbie Mainoo, jadi istilahnya aman lah gitu. Apalagi sekarang ada Casemiro udah Balik. sehat kan. Nah, Yang nggak sehat cuma kartu kuningnya doang. Kartu kuning itu mulu. dia nih. Gue mau tanya nih, kan ada kartu biru nanti ya. Iya. Kira-kira ini kartu biru sama Casemiro bakal ini kan nih kayak kartu merah sama Ramos. lumayan bakalan impact sih kalau pemain kayak Casemiro ya. Tapi buat MU justru perlu pemain-pemain kayak Casemiro gitu. Kelihatan kan dari musim sebelumnya nggak ada pemain yang punya daya tarung tinggi Oke, gitu, yang iya. mau nerabas sana sini gitu, yang bikin lawan juga jiper. Iya. Jadi nggak kalem-kalem banget gitu kan. Setelah nggak ada siapa ya waktu itu zaman dulu kayak back yang ininya kayak Rio Ferdinand kali ya, atau Vidic gitu ya. Itu kan ya asal tebas gitu. Nah sosok itu ada di Casemiro kalau menurut gua. Sebelum ada Casemiro ya lini tengahnya kan seolah-olah nggak melawan gitu, jadi lembek. Nah kalau pas ada Casemiro lihat sendiri kalau dia kan main hantem-hantem aja kan. Nah itu penting kalau menurut gua buat naikin mental pemain lainnya juga gitu. Jadi kartu biru nggak masalah lah, orang cuma keluar berapa menit kan. Kalau perlu dalam satu pertandingan dia 10 kartu biru. Jadi total main cuma 5 menit. Gak main-main. Ya tapi kalau kalau begitu ya emang istilahnya kan MU itu dari dulu memang kehilangan sosok yang kayak Roy Keane lah. Ya betul, Roy Keane. Nah Casemiro ini walaupun ya Roy Keane kan masih agak bersih ya, sedikit lebih bersih daripada Casemiro. Sedikit lebih bersih daripada Casemiro. Ya gaya-gaya permainan juga hampir mirip sih, benar kata Fajar tadi. Perlu gelandang yang gerasak gerusuk lah gitu. Tapi kalau dulu ada Ander Herrera. Benar. Sempat ada Ander Cuma kan Herrera. dari postur dia kurang banget kan. dibuat didikin lah. Enggak serem amat. Iya. Tapi benar kalau Casemiro tuh, bahkan si Ten Hag kan bilang tuh gara-gara pertandingan kemarin, sosok Casemiro tuh penting banget, apalagi dengan adanya Kobbie Mainoo, pemain 18 tahun yang masih minim pengalaman, diduetin sama pemain yang udah 5 kali menang juara Liga Champions gitu. Jadi pengalamannya Casemiro itu yang bisa ngedidik si Mainoo ini gitu. Bahkan si Ten Hag juga bilang Casemiro itu sering kasih masukan di ruang ganti ke Mainoo gitu. Jadi kan sosok pas ada Casemiro main di lapangan itu sangat membantu perkembangannya Mainoo. Terutama kemarin sebelum Casemiro balik, ya Mainoo-nya jago, cuma kayak masih belum terkoordinir gitu. Mentor lah. Ya, jadi di lapangan itu ada mentornya gitu. Bahkan si ini kan bilang kalau Kobbie Mainoo itu sangat mudah dilatih, sangat patuh mengikuti arahan pelatih. Sedangkan si Casemiro-nya ini selain pengalaman, dia juga bisa membaca situasi pertandingan kan. Nah itu yang bikin duet Casemiro sama Mainoo ini cakep gitu di lini tengah MU. Iya, dalam satu lapangannya. Oke. Nah yang gue penasaran nih, ini Ten Hag nih, gue nggak expect gitu, percaya terus sama Onana gitu, sampai akhirnya menemukan ya lumayan lah gitu, walaupun tetap kejebolan 2 atau 3, cuma masih tetap menang gitu. Man of the match lah dia kemarin, layak tuh. Kalau Aston Villa gue bilang layak. Bukannya Maguire ya kemarin man of the match? Bukan. Onana ya. Onana kalau justru Maguire kan berapa kali hampir sebenarnya ya. Ada beberapa waktu lawan Aston Villa tuh Onana 8 save. Baca gue tadi gila. 5-nya itu tendangan dari dalam kotak penalti. Baca gue. Gini-gini riset dan bolanya juga bukan bola-bola yang enak. Bola kejut semua lah istilahnya kalau gue bilang. Benar. Bukan bola yang istilah kiper udah siap posisinya. Menurut gue gitu, itu karena Onana lagi fokus aja. Biasanya itu pasti permainan sebelumnya kayak otaknya berisik. Nah kemarin tuh dia bisa fokus. Mungkin karena memenya udah di take down kali ya. Udah nggak banyak meme yang bertebaran soal mungkin Onana. Karena sudah tidak bertanding di Piala Afrika. Jadi waktu sebelum tuh aduh berisik banget di pelatih nih kan. Iya, fokus banyak gitu. kepikiran gitu. Pikirannya juga istilahnya banyak banget gitu, dan lini belakangnya juga sebenarnya agak memaksa Onana untuk ya udah nih siapa lagi yang mau. Padahal kiper cadangannya gitu. udah sempat berharap, yes gue main. Bayindir tuh. Tapi itulah bagusnya Ten Hag ya kalau menurut gue, udah mulai kelihatan gitu perannya. Dia kan bilang tuh player need a trust gitu. Jadi sejelek apapun pemain lo, tapi secara di latihan dia ya pemain tetap butuh percayaan gitu, dan kebayar kan, berhasil dibayar sama Onana di pertandingan kemarin. Jadi ya inilah
mungkin kalau menurut gua kehebatan Ten Hag di dalam membangun tim gitu. Kelihatan waktu dia di Ajax dengan pemain-pemain mudanya dia mampu bikin pemain-pemain yang didominasi pemain muda bisa masuk ke semifinal Champions League kan dan juara juga gitu. Nah, sekarang dengan notabene pemain-pemain yang sebenarnya baru walaupun ada beberapa signing yang gagal kayak Anthony muter-muter ya kan. Ya itu kalau menurut gue gagal lah. Kalau Sancho kan dari zamannya Ole. Tapi dia nggak bisa handle itu pemain ya karena pemainnya juga kalau menurut gue. Dan beberapa pemain lain bisa dia kembangin gitu termasuk kayak Maino nih pemain muda, Garnacho juga kan naik di eranya dia, terus juga Diego Dalot juga pernah waktu itu di MU dia cadangan mati kalau menurut gua. Sempet ganti-ganti. Itu Milan penyelamat ya kan. Ya. Sempet dia setelah dipindahin ke Milan dia baru sempet dia jadi cadangan mati. AWB. Tapi di saat ini gitu dia justru jadi tulang punggung lah kalau menurut gua. AWB kan cuma bisa bertahan gitu. Lari, ngejar, tackle oke gitu. Tapi crossingnya kemana nggak tahu gitu kan. Nah kalau Dalot ini awalnya sebenarnya sama aja. Dia fokus nyerang tapi bertahannya kurang. Tapi pelan-pelan sekarang justru dia bener-bener nunjukin perkembangannya gitu. Makanya salah satu faktor yang kuat juga menurut gua bangkitnya Dalot sih kalau menurut gua di MU. Itu sih. Ya terbukti umpan terakhir golnya Scott McTominay umpannya Dalot kan. Tapi dari Maino. Tanpa kontrol. Dari gocekannya Maino itu. Dan tanpa kontrol lagi Dalot tuh. Dan Maino juga ke Madrid kayak musim depan. Jangan dong. Baru 18 tahun dikit-dikit ke Madrid. Udah punya Kamavinga sama cocok itu. Dikit ke Madrid, ke Milan lah. Ya itulah. Milan kasih Dalot aja. Nah tapi itu menurut gua perubahan MU yang lumayan signifikan gitu. Nah masalahnya konsistensi kan lagi-lagi. Nah itu dia. Kemarin Lisandro Martinez main bagus langsung cedera lagi. Itu dia. Ya kan. Luke Shaw juga lawan Aston Villa babak kedua diganti. Itu bikin deg-degan setengah babak itu. Lindelof yang ngisi posisi itu kacau balau gitu, hancur-hancuran di eksploitasi terus sama Aston Villa di sisi itu gitu kan. Nah kalau emang dua pemain ini ntar cedera lagi, terus ternyata Casemiro juga cedera lagi, Amrabat dipinjemin tapi nggak kelihatan kan selama musim ini kan. Beda sama Casemiro di musim pertama justru sangat berperan penting gitu buat MU. Nah sementara Amrabat yang diharapin bisa jadi backup, bisa jadi pembantu di lini tengah justru nggak kelihatan gitu di musim ini gitu. Karena beda kali ya. Dia sampai kapan sih peminjamannya? Sampai Akhir musim. Akhir musim. Tapi katanya sih gak diperpanjang ya. Iya. Atau tidak dipermanenin sama MU. Ya itu sisi kiri itu yang bahaya gitu. Sedangkan kan Reguilon udah balik lagi ke Spurs. Ya kan. Backupnya siapa lagi? Backup Luke Shaw tuh nggak ada lagi gitu. Kalau Luke Shaw cedera ya mungkin Dalot dipindahin ke kiri, AWB main kalau AWB udah sembuh. Kalau AWB sembuh ya kan. Dan itu kan ada Malaysia kan. Malaysia kan juga cedera. Panjang banget kalau Malaysia kan lebih panjang lagi gitu. Nah itu sisi itu yang bahaya banget tuh menurut gua. Sisinya Luke Shaw itu. Makanya Luke Shaw cedera sih bulan masih panjang nih ya kan. Masih ada sampai bulan Juni ya kalau nggak salah. Mei Juni lah. Nah itu Mei Juni main basket tuh Bukan dong. Bukan itu yang cederanya itu karena kan di paruh musim pertama faktor pemain cedera yang bikin MU lumayan berantakan gitu. Selisih gol mereka 0 loh. di 6 besar minus bahkan sempat minus bahkan. Di 6 besar sebelum lawan Aston Villa -1. Sekarang 0 lu bayangin di 6 besar di mana selisih golnya ada 20, 30, 12 dia 0 gitu. Itu rekornya Onana. Berapa 50 gol? 50 gol. Luar biasa. 50 gol satu musim rekor bagus dia. Makanya, itu yang bahaya sih. Nah, tapi salah satu faktor yang gua lihat juga sih sebenarnya waktu liburnya MU tuh panjang banget. Januari mereka cuma mainin 1 game Premier League dan sisanya tuh di Piala FA. Emang fokus liburan. Nah, makanya bisa jadi digenjot di bulan Januari kemarin kan. Nah, kita tahu juga kan Februari bulan yang cukup padat kan buat tim-tim. Bulan yang padat. Enggak usah nyanyi juga. Yang pasti Februari itu padat dan ketemunya lawan-lawan yang MU kan lagi coba nih ngejar 4 besar gitu buat lolos Liga Champions. Iya, kejar lah Aston Villa kan salah satu
kontendernya nih gitu. Iya. Kemarin bisa mereka kalahin. Udah nggak main di Liga Champions harusnya bisa fokus lah, udah nggak lolos kan. Harus fokus satu titik. Iya. Titik itu. Iya, bedanya juga cuma dikit ya, sama Aston Villa cuma beda 5 poin, sama Spurs beda 6 poin gitu. Dan dua tim itu Aston Villa sama Spurs juga kan juga sama gitu, angin-anginan. Iya, konsisten dalam inkonsistensi kan. Nah, itu yang harusnya bisa dimanfaatin MU, terutama ketika pemain-pemain cedera mereka sedikit kurang nih. Iya. Banyak yang fit gitu. Nah, momen ini yang harus dimanfaatin sama Ten Hag sih menurut gua. Kalau nanti menuju bulan Maret ternyata tiba-tiba ada yang cedera lagi atau apa, waktunya semakin mepet kan buat ngejar. Jadi harus manfaatin momen sekarang ketika tim terbaiknya dalam tanda kutip, walaupun gak baik-baik banget gitu. Tim terbaik yang ada lah, yang ada yang adanya Ten Hag gitu, itu harus dimanfaatin dengan baik sih, terutama momentumnya Rasmus Højlund gitu. Iya, itu yang sih. berhasil mencetak 5 gol berturut-turut 5 gol. Jadi pemain kelima termuda yang cetak 5 gol. Game week 1 sampai 18 dia 0 gol. 19 sampai 23 5 gol. Emang cuma butuh 1 gol buat membuka kan. Enggak, sebenarnya biasa aja itu 23 pertandingan baru 5 gol. Biasa aja. Sebenarnya top scorer ini McTominay kan. Lah itu. Pemain paling hoki. Si hoki tinggi itu. Tapi nyampe lah ya nih hasil akhir klasemen 4 besar nih ya. 4 besar sih harusnya bisa sih. Harusnya bisa ya kalau Aston Villa sama Spurs ya belepotan. Masalahnya kan Spurs kemarin juga pincang gara-gara pemainnya banyak yang cedera. Madison cedera, beberapa pemainnya kayak Van de Ven tuh lumayan lama waktu itu. Nah sekarang dia juga mulai balik-balik lagi nih pemain-pemain dia yang cedera gitu. Termasuk Madison kan peran penting banget gitu buat Spurs musim ini gitu. Nah seketika Spursnya udah pelan-pelan kuat lagi, Son juga udah mulai balik lagi dari Piala Asia. Ya kalau Spurs sih masih bisa kompetitif sih. Paling yang harus dilewatin tuh Spurs sih kalau menurut gua buat MU. Kalau Aston Villa ya udahlah gitu. Masih jadi apa ya? Kayak one season wonder gitu yang belum terbukti juga. Ya kayak Newcastle musim lalu lah. Newcastle musim ini kan jeblok gitu. Ya masih gampang lah dengan Unai Emery-nya itu. Budi Bening dengan si Loki. Kan si Loki. Iya. Tapi bisa lah, harusnya bisa. Harusnya bisa ya. Ya udah, segitu aja dulu dari Skor Radar kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.